Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Dan seperti biasa saya akan menjelaskan mengenai SSH dan Telnet pada Debian. Dan untuk adapter yang saya gunakan, yang pertama ada host only adapter, yaitu VirtualBox host only Ethernet adapter. Yang kedua ada Eternal Network, yang nama switchnya saya namakan switch. Untuk adapter 1 kliennya saya gunakan adapter 1, yaitu internal network switch. Nah, seperti biasa saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi Telnet dan SSH ini. Setelah itu saya akan langsung praktekkan cara konfigurasi SSH dan Telnet di Debian. Untuk untuk yang belum tahu apa itu remote access. Remote access ini yang berkaitan dengan Telnet dan SSH. Jadi remote access ini adalah suatu layanan di jaringan yang digunakan untuk mengontrol dari jarak jauh. Contohnya seperti server kita ada di Bandung dan kliennya ada di Bogor. Apabila ada problem di server, maka kita yang sedang berada di Bogor tidak usah berangkat ke Bandung. Cukup kita menggunakan remote access ini. Kita bisa mengontrol dari jarak jauh tanpa harus melakukan kontak fisik dengan server tersebut. Untuk remote access ini ada dua tampilan, yaitu ada remote access mode CLI dan remote access mode GUI. Yang contohnya untuk tampilan GUI kita bisa menggunakan AirDesktop, VNC, dan TeamViewer. Yang TeamViewer ini yang sering biasa digunakan beberapa kalangan guru atau siswa, ya seperti itulah. Dan untuk tampilan CLI bisa menggunakan Telnet, SSH, dan RSH. Yang akan kita bahas kali ini yaitu Telnet dan SSH. Untuk Telnet ini merupakan suatu protokol klien server yang dapat memberikan sebuah akses pada jarak jauh untuk login dalam sebuah jaringan. Telnet ini penggunaan NTLM authentication tanpa enkripsi sehingga dapat memudahkan pencurian password yang dilakukan oleh sniffers. Dan untuk port default dari Telnet ini yaitu 23, dan untuk port default SSH yaitu 22. Dan sedangkan untuk secure shell connection atau SSH sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan untuk melakukan komunikasi data pada sebuah jaringan menjadi lebih aman. SSH ini merupakan pengembangan dari Telnet yang sebelumnya dianggap tidak aman dalam melakukan komunikasi data. Dengan adanya SSH ini, komunikasi antar server dan klien akan terenkripsi. Dengan adanya SSH ini, komunikasi antar server dan klien akan terenkripsi. Jadi, apabila percakapan disadap, maka penyadap tidak dapat memahami isi percakapan tersebut. Proses enkripsi ini yaitu sebuah proses yang mengubah teks terang menjadi teks tersandi. Dan saya sarankan untuk kenyamanan dan keamanan yang bagus dalam melakukan proses komunikasi data, lebih baik kita menggunakan SSH dibanding Telnet karena keamanannya pun sudah terjamin. Ya, langsung saja kita konfigurasi. Yang pertama kita akan konfigurasi pada
yang pertama kita install terlebih dahulu SSH dan telnetnya. Lalu enter. Dan tunggu ya beberapa saat sampai proses downloadnya beres. Lalu kita konfigurasi. Telnet dan SSH sudah terdownload. Langsung saja kita konfigurasi. Langsung saja kita masuk ke folder /etc/ssh. Lalu kita masuk ke SSH. Nah, untuk port defaultnya SSH 22. Saya akan menggantinya dengan saya akan menggantinya dengan 2020. Lalu kita buat file untuk bannernya. Langsung saja ya, kita ketikkan nano, lalu beri nama file untuk bannernya. Nah, di sini kita berikan nama saya. Lalu sebagai contoh kelas dan sekolah. Lalu divisi saya masuk ke divisi networking. Setelah selesai, maka kita langsung exit dan save, lalu enter. Setelah itu kita coba lihat, dan SSH banner telah ada yang telah kita buat tadi. Setelah seperti ini, kita langsung saja masuk ke SSHD config lagi. Kita masuk, kita ke paling bawah, lalu masukkan lokasi banner dan nama file bannernya. Saya contohkan seperti ini, banner /etc SSH dan nama filenya. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja exit, yes, dan enter. Setelah seperti ini kita coba untuk restart SSH-nya. Nah, setelah oke atau berhasil, maka selanjutnya
saya akan membuat sebuah file teks di folder var. Untuk menambahkan sebuah file teks, kita ketikkan saja touch, lalu tambahkan nama filenya, contohnya txt, karena saya akan menambahkan teks, lalu enter, dan kita masukkan isi file teksnya. Saya akan mengisi dari file teks yang telah saya buat. Saya akan memasukkan nama saya, Ditya Fauzi, sekolah, dan divisi. Setelah itu kita exit, lalu yes, dan enter. Selanjutnya kita akan menambahkan banner pada telnet. Diharapkan sebelum kita ke konfigurasi selanjutnya, kita telah menambahkan repositori pada servernya atau Debian-nya. Setelah menambahkan, lalu kita ketikkan command nano. Kita bisa cd terlebih dahulu, cd lalu nano slash etc lalu service. Dan untuk di sini saya akan mengubah port dari telnet yang asalnya 23 menjadi 2021. Setelah itu kita exit, yes, dan enter. Selanjutnya kita masukkan perintah nano slash etc slash isu titik net, dan di sini kita masukkan banner yang akan kita buat seperti tadi saja. Samakan ya, nama saya, untuk telnetnya saya akan bedakan, akan menggunakan huruf kapital semua. Untuk yang SSA ada yang huruf kecilnya pada bagian nama saya. Kelasnya 11 TKJ 1 dan sekolah divisi networking. Lalu setelah seperti ini kita langsung saja exit, lalu yes, dan enter. Setelah seperti ini kita langsung saja reboot ya, restart. Bisa reboot, bisa dengan init dump. Tunggu beberapa saat. Setelah itu kita langsung cek pada kliennya, dan di kliennya saya harapkan kalian atau teman-teman sudah menginstal aplikasi putih agar dapat bisa mengeceknya. Kita masuk, user
root dan langsung kita coba tes pink terlebih dahulu. TTL langsung ke putih dan kita akan coba terlebih dahulu pada SSH portnya 2020 dan saya akan menggunakan hostname atau nama domain yang video sebelumnya. Setelah seperti ini, kita langsung saja open. Selain bisa menggunakan hostname, domain, kita juga bisa menggunakan IP address dari server kita. Oke, langsung saja open. Jika ada tampilan seperti ini, kita langsung saja yes. Kita masuk atau login terlebih dahulu di Club 5 dan bannernya telah terpasang, telah muncul, maaf. Nah, kita langsung saja coba ke telnet. Untuk SSH saya telah berikan perbedaan tadi, ada huruf kecilnya pada bagian nama, dan untuk port pada telnet ini yaitu 2021 dan connection type, dan masukkan domain saya. Setelah itu kita langsung open dan akhirnya berhasil. Kita coba, dan pada putih ini kita tidak bisa langsung root seperti halnya di Debian atau servernya. Kita langsung saja masukkan IT Club 5, lalu passwordnya, dan berhasil. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.